إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan. Sehingga Allah beri kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, mayunkan tangan kita, hadir duduk sejenak di rumah Allah ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah.
Kita berharap setiap momentum sholat Jumat yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggugur kewajiban saja, tetapi kita harus berupaya agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan dapat menghadirkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya Allah menghapus dosa-dosa kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ittasala yawmal jum'ah thumma ata al-jum'ah fa shalla ma qadara thumma ansata hatta yafrugha al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufira lahu bainal jum'ati wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadla 3 ayyam." Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat berpesan bagi diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian takwa yang sebenar-benar. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, maka gunakan untuk menjalankan perintahnya dan berupaya untuk menjauhi segala larangan. Kelak dengan takwa ini kita semua akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa ini kita semua dibebaskan dari pedihnya azab api neraka. Ayat hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, mungkinkah kita bisa mengecewakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang begitu mencintai kita, bahkan di akhir sakaratul mautnya yang dipanggil adalah kita semua. Nanti Nabi kita menunggu kita semua di telaga Al-Haud. Lalu saat kita melewati jembatan Sirat, Nabi menggunakan doa pamungkasnya yang semua Nabi mendapatkan doa pamungkas. Semua Nabi-Nabi mengambilnya di dunia, namun Nabi kita mengambilnya saat kita melewati jembatan Sirat. Nabi mengangkat tangannya, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Apa yang membuat Nabi kita kecewa kepada kita? Dalam surah Al-Anfal, khususnya di ayat 30, ada juga di surah Furqan. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Mahjura menurut Imam Ibnu Taimiyah, yang pertama dia tidak mau membaca Al-Quran. Lokasi setiap harinya 24 jam, tidak ada usaha untuk membaca Al-Quran. Bahkan hanya satu halaman yang mungkin membutuhkan 3 menit. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang ini mau membaca Al-Quran tetapi tidak mau mempelajari Al-Quran. Allah beri kita semua 24 jam dikali 7, 160 jam. Nasib ini menggelar ta'lim, tapi yang hadir dapat dipastikan hanya orang-orang itu saja. Dan yang terakhir Imam mengatakan, dia mau baca Al-Quran, dia mau pelajari Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Inilah yang membuat Nabi kita kecewa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'ishatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikir ini, dari Al-Quran ini, maka aku jadikan dirinya memiliki penghidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat aku bangkitkan dia dalam keadaan buta. Saat dibangkitkan dalam keadaan buta, dia bertanya kepada Allah, "Qala lima hasyartan?" Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami melihat. Maka Allah mengatakan, sungguh
Dahulu aku berikan Al-Quran, tapi engkau melupakannya. Engkau tidak ingin membacanya, engkau tidak ingin mempelajarinya dan mengamalkannya. Ayo hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita pandai terlebih dahulu baru bisa membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, bagi yang membacanya wa yata'ta lahu ajran. Barang siapa yang terbata-bata membacanya, baginya 2 pahala. Ayo hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, buang rasa malas kita, buang rasa malu kita, dan hal-hal yang menghalang kita menghadiri majlis-majlis taklim. Kadang kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Saat guru kita bukan sefikroh dengan kita, lalu kita membatasi diri kita. Ayo hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, maka ketika kita mau membaca Al-Quran, Nabi kita bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kepada kita memberikan pertolongannya. Orang yang melangkahkan kaki ke majlis taklim, 1 langkahnya Allah akan angkat derajatnya, dan 1 langkahnya Allah hapus dosa-dosa. Dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, Allah berfirman, Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar ila akhirih. Allah berikan kepada kita kebahagiaan hakiki, yaitu apa? Kita masuk ke surganya Allah, surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawah. Ayo hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, maka momentum Jumatan kita siang hari ini, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Al-Quran kita jadikan untuk kita pelajari dan tentunya kita amalkan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fiha min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membolak-balikan hati kita. Karena sesungguhnya hati-hati kita berbolak-balik, maka kita minta kepada Allah agar hati kita cenderung kepada keimanan, keislaman, dan ketaatan. Yang berikutnya kita berdoa, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan dan kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu itu berhenti untuk kita. Maka mumpung masih ada hayat di kandung badan, hadirilah majlis-majlis untuk kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adala ma haqa bihi 'ilmuk
خط به قلمه وعصاه كتابه. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ومن ذرياتنا وأهلنا من أهل القرآن من أهل السنة من أهل الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا في كل مكان وفي كل الزمان. اللهم انصر الإخواننا في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أنزل سكينة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.